Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Bapak Ibu, admin ingin mencoba untuk berbagi informasi terkait tata cara penulisan ijazah SD tahun 2024. Ada dua regulasi di sini Bapak Ibu. Yang pertama adalah ini Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen BSKAP nomor 10 ya tahun 2024 yang mengalami perubahan nomor 012A tahun 2024. Penulisan ijazah pada kali ini memang ada sedikit perbedaan dengan tahun sebelumnya Bapak Ibu. Untuk itu silakan nanti disimak dan kita berbagi ini agar tidak terlalu banyak kesalahan di dalam penulisan ijazah. Baik Bapak Ibu, silakan nanti disimak ya Bapak Ibu sampai selesai. Bapak Ibu, ini tampilan untuk ijazah SD yang menggunakan kurikulum 2013, kemudian kurikulum Merdeka dan SD SPK. Tampilannya seperti ini, tampak tidak ada perbedaan ya Bapak Ibu. Kemudian SDLB kurikulum 2013, kemudian SDLB kurikulum Merdeka. Lalu setelah itu ada Sekolah Indonesia Luar Negeri ya, SILNSD. Tampilannya seperti ini, di tampaknya tidak ada perubahan ya, tidak ada perbedaan maksudnya dengan ijazah yang lainnya begitu Bapak Ibu. Lalu ini juga program paket A luar negeri, kemudian program paket A. Nah, jadi ada program paket A luar negeri yang ini dan ada program paket A. Nah, yang penting lagi Bapak Ibu dari beberapa tampilan tadi ya, ini yang membedakan diantaranya adalah nomor ya, nomor yang ada di bawah ijazah, nomor seri. Nah, nomor dan kode ijazah ini penting baik untuk SD, SMP, dan SMA. Pada bagian bawah di halaman depan ya di sini nih mencakup kode penerbitan, kode provinsi, kode jenjang pendidikan, kemudian kode satuan pendidikan, kode kurikulum, kode tahun penerbitan, dan nomor seri. Nah, seperti yang admin tampilkan di sini, ambil contoh misalnya nomor 1 ya, ini DN itu maksudnya dalam negeri ya. Di sini ada K13, ini menunjukkan adalah kurikulum yang digunakannya kurikulum 2013. Kemudian ini 24 adalah tahun terbit ijazah dan ini nomor seri. Nah, coba kalau kita perhatikan, nah ini ada di bawah. Jadi ada di bawah ijazah ya, ini adalah kode untuk membedakan ya mana sekolah yang ada di dalam negeri, mana sekolah yang ada di luar negeri, kemudian mana SDLB, paket A begitu Bapak Ibu. Atau SPK ya. Jadi ini Satuan Pendidikan Kerjasama SPK itu. Jadi inilah yang membedakannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya ke bagaimana sekarang untuk mengisi cara pengisian belangko ijazah SD ya Bapak Ibu tahun 2024. Nah, admin tampilkan ini lembaran muka ya Bapak Ibu. Ini bagian muka dari ijazah. Kita coba nanti runtut ya dari berbagai nomor yang ada di sini untuk cara mengisinya. Yang pertama Bapak Ibu, untuk nomor 1 ini diisi nama satuan pendidikan sesuai nomenklatur. Artinya penamaan sekolah itu disesuaikan dengan nomenklatur yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kota masing-masing. Ya gitu Bapak Ibu, disesuaikan. Mungkin di tiap daerah berbeda ya, satu sama yang lain dengan daerah yang lain. Untuk itu penamaannya, nama sekolahnya nanti disesuaikan dengan nomenklatur yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kota atau provinsi. Kemudian yang nomor 2 Bapak Ibu, diisi dengan nomor pokok sekolah nasional NPSN ya yang menerbitkan ijazah. Artinya di sekolah masing-masing sudah ada NPSN-nya, tinggal dimasukkan ya. Clear ya Bapak Ibu, nomor 2. Lalu untuk nomor 3 diisi dengan nama nomenklatur kabupaten kota tanpa mencoret. Memang di sini ada KAB ya, garis miring kota. Jadi gak usah dicoret. Biarkan saja. Langsung saja diisi nanti dengan nama ibu kabupaten kota. Kemudian yang nomor 4 Bapak Ibu, diisi dengan nama provinsi ya untuk ijazah dalam negeri atau
nama negara untuk ijazah luar negeri. Tinggal diisikan saja ya provinsi mana. Kemudian yang nomor 5 Bapak Ibu, ini diisi dengan nama peserta didik pemilik ijazah menggunakan huruf kapital seluruhnya. Jadi untuk nomor 5 ini Bapak Ibu, nomor 5 ini adalah nama peserta didik. Di sini ada kewajiban seluruhnya hurufnya menggunakan kapital. Ya, nomor 5 ini diisi dengan nama peserta didik pemilik ijazah menggunakan huruf kapital seluruhnya, huruf besar semua. Lalu yang bernama diisi dengan tempat dan tanggal lahir peserta didik pemilik ijazah. Ya, begitu. Nah, untuk tanggal lahir Bapak Ibu, contohnya ada di sini misalnya Cilacap 15 April 2006, misal ya. Nah, untuk data-data ini sebaiknya Bapak Ibu melihat untuk data lengkap. Artinya data lengkapnya dokumen negara yang sah untuk penulisan nama dan tanggal lahir. Salah satunya adalah akte kelahiran. Kalau tidak ada akte kelahiran, menggunakan kartu keluarga. Itulah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara sebagai dasar untuk penulisan ijazah kita. Jadi tulis saja berdasarkan apa yang ada, berdasarkan akte kelahiran. Kalau tidak ada tadi boleh kartu keluarga. Lalu bagaimana jika kedua-duanya tidak ada akte kelahiran, kemudian tidak ada kartu keluarga gitu ya, misalnya ya seperti itu, maka boleh guru-guru kelas 6 sebaiknya membuat satu form lagi, format ya, isian biodata khusus untuk kelas 6, biodata untuk ijazah. Cukup nanti meminta nama, tanggal lahir dan nama orang tua. Biar clear Bapak Ibu begitu ya, untuk menjaga kesalahan. Oke. Jadi untuk tempat tanggal lahir sesuaikan dengan akte kelahiran termasuk nama. Lalu nomor 7 Bapak Ibu, ini diisi dengan nama ayah, ibu atau wali pemilik ijazah. Ya silahkan, nanti kalau di akte kelahiran sudah ada tuh ya, di akte kelahiran ada nama orang tua. Siapa di situ ya, nama ayah, nama ibu atau nama wali. Yang penting Bapak Ibu patokannya kita berdasarkan kepada akte kelahiran yang ada. Jadi itu saja, jangan dipusingkan dengan apa namanya, kita kan tidak tahu apakah yang ada di akte kelahiran itu ibu kandung misalnya, atau ibu kandung atau bapak kandung, atau mungkin bapak tiri, atau mungkin kakek neneknya. Ada yang begitu kasus seperti itu. Tapi saya pikir jangan dipusingkan untuk itu ya, untuk hal-hal yang seperti itu. Tetapi apa yang kita tulis di akte kelahiran ya itulah data yang kita tuangkan nanti di dalam ijazah. Itu Bapak Ibu, kecuali kalau kita memang mengetahuinya sebelumnya ya begitu. Jadi itu ya Bapak Ibu untuk nama orang tua, nanti nama ayah atau ibu atau wali pemilik ijazah gitu ya yang ada di akte kelahiran. Lalu nomor 8 diisi dengan nomor induk siswa. Nah, ini tentu nomor induk siswa sesuai dengan nomor induk siswa yang dimiliki di sekolah. Tinggal memindahkan saja gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu nomor 1 sama nomor 8. Kita lanjut ke nomor 9 ya Bapak Ibu. Nah, nomor 9 diisi dengan nomor induk siswa nasional pemilik ijazah. Kalau tadi di nomor 8 adalah apa namanya, nomor induk siswa NIS. Kalau yang nomor 9-nya adalah ini NISN, nomor induk siswa nasional ya. Bapak Ibu juga tinggal memindahkan saja, clear. Lalu nomor 11 Bapak Ibu, nomor 11 diisi dengan nama satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan ijazah ya, nomor 9. Nah Bapak Ibu begini, di tahun ini Bapak Ibu memang ada perbedaan ya dengan tahun sebelumnya. Di awal tadi di judul ada sedikit perbedaan dengan tahun sebelumnya. Salah satunya adalah ini Bapak Ibu. Di sini sekolah nanti apa namanya, mencantumkan nomor surat keputusan kepala sekolah tentang kelulusan. Nah, kita sambung nanti nomor 11 dengan nomor 12, Bapak Ibu. Nomor 11 ini di sini kan keputusan apa namanya? Berdasarkan keputusan kepala. Nah, di sini ada nama satuan pendidikannya. Misalnya keputusan kepala ya, atau berdasarkan di sini lulus berdasarkan keputusan kepala SD Negeri 1 Cilacap misalnya ya, kemudian nomor. Nah, ini di sini nomor 12 ini. Nomor 12 ini kan mencantumkan nomor surat keputusan kepala satuan pendidikan.
terkait penetapan kelulusan peserta didik. Itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti wajib ya sifatnya untuk membuat surat keputusan kepala sekolah terkait dengan kelulusan peserta didik kelas 6. Dan nanti nomor surat keputusannya ya, itu nanti dicantumkan di sini di ijazah Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, ini perbedaannya. Kalau ke tahun kemarin nggak begini kalimatnya. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, nanti juga di konten berikutnya admin coba untuk menampilkan contoh ya, berbagi contoh surat keputusan kepala satuan pendidikan terkait kelulusan siswa. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian di nomor 13 ini diisi dengan nama kabupaten kota tempat penerbitan secara lengkap kedudukan satuan pendidikan ya Bapak Ibu. Diisi dengan nama kabupaten garis miring kota tempat penerbitan ya secara lengkap kedudukan satuan pendidikan. Jadi untuk nomor 13 ini ya, nomor 13 ini Bapak Ibu di sini nih. Nah, di sini kabupaten dapat disingkat KAB. Ya, kalau kota ditulis kota, tidak disingkat Bapak Ibu. Misalnya KAB Cilacap ya, misalnya KAB titik Cilacap, kemudian baru setelah itu tanggal penerbitan ijazah sini ya. Kemudian kalau kota tulis saja kota Serang misalnya, kota Cilegon misalnya. Tulis di sini langsung ya. Hanya untuk kabupaten boleh disingkat KAB titik seperti itu. Untuk penulisan ini nih apa namanya nomor 13 ya begitu. Kemudian baru titik mangsa diisi dengan tanggal penerbitan ijazah. Tanggal penerbitan ijazah, penulisan tanggal 1 digit ditulis tanpa angka 0 di depannya. Contoh misalnya 8 Juli 2024. Kecuali ya kalau 2 digit juga nggak masalah ya, 11, 12, 13 itu. Tapi kalau kebetulan tanggal penerbitan ijazahnya tanggalnya tanggal tunggal ya, artinya hanya 1 digit, maka tidak usah pakai 0 di depannya, tidak perlu pakai 0. 08 cukup 8 Juli gitu ya. Jangan pakai 08. Itu maksudnya. Kemudian nomor nomor 15 Bapak Ibu. Diisi dengan nama kepala satuan pendidikan lengkap dengan NIP. Nah, jika PNS dan cukup strip saja di NIP ini, strip saja ya. Bagi yang PLT bagi non PNS, yang strip itu non PNS, dan bagi yang PLT tidak perlu ditulis PLT-nya. Ya, jangan ditulis PLT-nya maksudnya di sini. Ya misalnya PLT, di sini ada tulisan PLT kepala sekolah, tidak usah. Jadi cukup menuliskan namanya saja. Jadi diisi dengan nama kepala satuan pendidikan, lengkap dengan NIP jika PNS, dan pakai strip saja jika non PNS. Dan bagi kepala sekolah yang PLT tidak perlu ditulis PLT-nya. Itu ya Bapak Ibu. Lalu nomor 16 ini dibubuhkan stempel satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai nomenklatur. Jadi tidak perlu apa namanya ini tidak ada yang maksudnya tidak ada yang sulit kalau untuk ini ya. Tinggal dibubuhkan saja stempelnya. Dan ditempelkan foto 17 ini. Sini nih, tempelkan foto, ditempelkan pas foto peserta didik yang terbaru. Ukurannya 3x4, hitam putih atau berwarna. Boleh ya hitam putih, boleh juga berwarna. Dan dibubuhi cap jari pemilik ijazah ya, serta stempel menyentuh pas foto. Jadi harus menyentuh pas foto stempelnya itu Bapak Ibu. Ya itu ya Bapak Ibu, ini terkait bagian depan ini Bu Bapak Ibu. Ini bagian depannya ya dari cara penulisannya. Nah, kita lalu sekarang ke bagian belakang Bapak Ibu. Ini bagian belakangnya adalah untuk daftar nilai. Nah, nomor 1, 2, 3, 4 ini saya pikir ini sama dengan bagian depan. Jadi angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 diisi sesuai dengan yang tertulis pada halaman depan ijazah. Nah, di sini ada nama, misalnya, kemudian tempat tanggal lahir, ada nomor induk siswa, ada nomor induk siswa nasional. Ini tinggal memindahkan saja. Nah, yang perlu kita cermati adalah Bapak Ibu cara mengisi nilai ini, gitu ya. Nah, ini diisi tulis tangan yang berisi nilai yang diperoleh dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan pada peraturan
Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian. Itu dasarnya, Bapak Ibu. Nah, untuk nilai Bapak Ibu, setiap mata pelajaran yang dimaksud pada angka 6, ini Bapak maksudnya, sampai ke bawah nih, angka 6 sampai ke bawah, ditulis dengan skala 0 sampai 100, ya, dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Misalnya, diperoleh nilai 72,495. Ya, ini jadi kalau dibulatkan menjadi 72,50. Ya, karena kita patokannya adalah 2 digit. Lihat angka digit ketiga, ya, digit ketiga, karena di sini 5, maka dibulatkan ke sini jadi 10, ya. Kemudian ini juga otomatis bertambah ya angka 4 ini. Berarti 72,50. Bagaimana kalau 85,754 misalnya? Ini juga sama. Kalau melihat angka ketiga, ya, ke digit ketiga ini, karena 4 ini adalah kurang dari 5, maka cukup 85,75. Itu ya. Lalu bagaimana jika menemukan bulat saja? Misal ternyata nilainya cuma 65. Nah, karena permintaannya 2 digit di belakang koma, maka 65,00. Seperti itulah kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, ini admin ambil dari cuknis yang sudah dikeluarkan oleh kementerian terkait dengan penulisan ijazah Bapak Ibu. Nomor 7, nah ini adalah rata-rata ya Bapak Ibu. Angka 7 diisi dengan tulis tangan yang berisi rata-rata nilai dari kolom di atasnya dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan sama. 2 angka di belakang koma juga Bapak Ibu. Jadi setelah dijumlahkan ya dari atas ke sini sampai ke bawah, kemudian setelah dijumlahkan nanti dirata-ratakan, maka akan menghasilkan rata-rata ijazah, rata-rata nilai ijazah. Dan sama ya dengan angka atau nilai di atasnya, untuk penulisan rata-rata juga sama, 2 angka di belakang koma atau 2 digit di belakang koma. Baik, untuk nomor 8 dan nomor 10 Bapak Ibu, ini angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, ini maksudnya itu tentu harus sama dengan halaman depan ijazah yang tadi ini ya, halaman depan ya Bapak Ibu. Nah, ini harus sama ya penulisannya dengan halaman depan ijazah untuk yang paling bawah ini. Oke, itu saja Bapak Ibu ya, semoga informasi ini bermanfaat ya. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu bisa mencerahkan atau paparan ini bisa mencerahkan Bapak Ibu terkait Bapak Ibu yang ditugasi nanti untuk menuliskan ijazah tahun 2024 ini. Demikian Bapak Ibu yang dapat admin bagikan terkait bagaimana cara menulis belangko ijazah untuk tahun ini, itu Bapak Ibu. Dan rasanya seluruh jenjang ini pada prinsipnya sama, begitu Bapak Ibu. Pada prinsipnya sama, kalaupun admin tampilkan ini adalah untuk SD, tetapi pada prinsipnya untuk SMP, SMA pada prinsipnya sama cara penulisannya. Oke, itu saja Bapak Ibu paparan kita kali ini. Mohon maaf apabila kurang runtut, dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Admin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.